Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 fase menelaah struktur teks prosedur. Bagaimanakah penerapan 4 fase itu di dalam menelaah struktur teks prosedur? Kita ikuti aktivitas pembelajaran berikut ini. Selamat belajar. Empat fase yang dimaksudkan tersebut adalah: fase pertama atau A, membaca teks prosedur. Fase yang kedua atau B, menentukan struktur teks prosedur. Fase yang ketiga atau C, menelaah struktur teks prosedur. Dan fase yang keempat atau D, menyimpulkan hasil menelaah struktur teks prosedur. Inilah 4 fase yang kita maksudkan tersebut. Sebelum kita menerapkan 4 fase untuk menelaah struktur teks prosedur, maka sebelumnya kita paparkan dulu tentang struktur teks prosedur itu sendiri, bahwa teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Penjelasannya adalah: bagian tujuan berisi pernyataan umum tentang apa yang akan dilakukan. Penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat. Kemudian langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan secara kronologis. Penjelasannya ditulis dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain, atau dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Kemudian bagian penutup isinya adalah kesimpulan atas apa yang telah disajikan, biasanya berupa ucapan memotivasi pembaca untuk melakukan. Ini penjelasan dari 3 bagian struktur teks prosedur: tujuan, langkah, dan penutup. Sekarang, mari kita menerapkan 4 fase untuk menelaah struktur teks prosedur. Kita masuk pada fase yang pertama, yakni membaca teks prosedur. Pada kesempatan ini, teks yang akan kita telah strukturnya berjudul Cara Memakai Masker yang Benar. Selengkapnya silakan dibaca sendiri di dalam hati. Selanjutnya, ini merupakan bagian langkah-langkah. Masih langkah-langkah. Bagian yang terakhir, kita lihat, yakinlah bahwa dengan mengenakan masker secara benar merupakan salah satu cara tangkal COVID-19. Ini adalah merupakan bagian penutup. Sesungguhnya di bagian penutup ini adalah menegaskan apa yang disampaikan di bagian pengantar atau di bagian tujuan tadi.
Bacaan ini disadur dari headsdetik.com dengan penyesuaian seperlunya. Selanjutnya, kita masuk pada fase yang kedua, menentukan struktur teks prosedur. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian tujuan, dimulai dari pandemi corona sampai saat ini masih berlangsung hingga membuat kasus baru terus meningkat. Untuk mencegah angka ini terus meningkat, perlu menerapkan protokol kesehatan yang benar, seperti memakai masker yang benar. Lalu bagaimana mengenakan masker yang benar? Jadi di tujuan ini pengantar atau motivasi yang ditujukan kepada pembaca agar senantiasa memakai masker. Kemudian identifikasi yang kedua adalah menentukan bagian langkah, dimulai dari penomoran 1 sampai dengan penomoran yang keempat, seperti yang tertulis di kolom sebelah kanan ini. Meskipun tidak ditulis lengkap, tapi kita tahu di sana ada titik-titik 4, berarti nomor 1 sampai 4 itu merupakan prosedur atau langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian bagian penutup berbunyi, yakinlah bahwa dengan mengenakan masker secara benar merupakan salah satu cara tangkal COVID-19. Ini adalah bagian penutup. Jadi fase yang kedua, menentukan atau mengidentifikasi struktur teks prosedur sudah kita lakukan, dan kita masuk pada fase yang ke menelaah struktur teks prosedur. Hasilnya, kita lihat bagian tujuan. Pada bagian ini dipaparkan pernyataan umum tentang apa yang akan dilakukan. Penulis mencoba menangkap minat pembaca pada kegiatan yang akan dibuat, yakni bagaimana mengenakan masker yang benar sehingga dapat mencegah meningkatnya kasus penularan COVID-19. Ini telaah untuk bagian tujuan. Selanjutnya yang kita telaah adalah bagian langkah atau prosedur. Pada bagian ini berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan secara kronologis. Penjelasannya ditulis dalam bentuk uraian paragraf menggunakan penomoran pada setiap angka dengan urutan ke bawah, yakni dimulai dari nomor 1, membersihkan tangan sebelum menyematkan masker, 2, memposisikan masker, yakni harus menutup hidung dan mulut, 3, larangan tidak menyentuh. Kita ulang. 3, larangan tidak menyentuh masker selagi dipakai, dan 4, cara membuka dan melepas masker yang benar. Selanjutnya adalah bagian penutup. Pada bagian ini berisi simpulan berupa ucapan memotivasi pembaca untuk melakukan petunjuk yang dipaparkan di depan, yakni dengan memakai masker yang benar maka dapat menangkal COVID-19. Selanjutnya kita masuk pada fase yang terakhir atau fase 4, menyimpulkan hasil menelaah struktur teks prosedur. Bagaimana simpulannya? Sekali lagi, yang disebut dengan simpulan di sini adalah beberapa kalimat yang ada di fase yang ketiga tadi kita jadikan satu kalimat saja, namanya kalimat simpulan. Seperti ini hasilnya. Berdasarkan strukturnya, teks prosedur yang berjudul cara memakai masker yang benar itu memiliki 3 bagian, yakni tujuan, 2 langkah, dan 3 penutup, yang masing-masing bagian sesuai dengan ketentuan penulisan teks prosedur. Ini kesimpulan berkaitan dengan teks prosedur yang ada. Selanjutnya, tadi untuk konsep tentang menelaah teks prosedur, menelaah struktur teks prosedur sudah kita pahami. Kemudian kita sudah melihat juga bagaimana menerapkan 4 fase itu di dalam menelaah struktur teks prosedur. Maka sekarang untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap menelaah struktur teks prosedur dengan menggunakan 4 fase tadi, maka masuk pada latihan mandiri.
ambillah salah satu teks prosedur dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS atau dapat mengunduh dari internet. Kemudian telaalah strukturnya melalui 4 fase yang telah kita pelajari di bagian depan. Selamat berlatih. Sekali lagi, berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.